Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh bertawassul dengan salawat? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya, asal tawassul itu teman-teman asalnya dengan takwa. Itu rumusnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya, paling kanan di mushaf sana agak sedikit ke bawah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah. Wasilah di sini tawassul tawassalu itu mencari wasilah, ya, untuk bisa membawa wasilah itu dalam rangka memohon kepada Allah supaya Allah cepat mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata kata Al-Qur'an wasilah terbaik itu dengan menggunakan takwa. Ya, takwa itu bisa apa? Macam-macam. Bisa ibadah ritual, itu bagian dari takwa. Ya, misalnya sholat itu kan, itu bagian dari takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 itu, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Ya, makanya banyak orang bertawasul menggunakan salat. Tawasul di sini menjadi wasilah. Ya, di Quran banyak sekali. Nabi Zakaria misalnya ketika memohon kepada Allah keturunan, ya, sudah berobat sana sini memohon, dan di mihrab salat, dan dengan tawasul salatnya itu dijawab oleh Allah. Ya, itu kan ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, bermohon kepada Allah dalam salatnya, meminta kepada Allah yang Maha Pemberi tanpa batas saat orang mengatakan ini ada batasan. Apa jawaban Allah? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kan? Maka langsung dikirimkan malaikat menyampaikan kepadanya, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Namanya siapa? Yahya, gitu kan? Nah, jadi itu bisa menggunakan hal demikian. Bisa dengan ibadah-ibadah yang lain seperti misalnya puasa, karena puasa juga bagian dari ketakwaan. Ya, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi birrul walidain juga bisa. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya, bisa dengan infak, itu bagian dari takwa juga. Ya, bisa dengan amal-amal soleh. Jadi takwa itu wujudnya amal soleh yang dikerjakan dengan iman. Jadi ketika pekerjaan dilakukan dengan iman kepada Allah, maka berubah pekerjaan itu menjadi amal saleh. Makanya di Quran setiap kata iman itu seringkali disandingkan dengan amal saleh. Ya wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, iman ketika mengiringi perbuatan jadi amal saleh itu bagian untuk titian takwa. Makanya muaranya takwa. Jadi begitu takwa meningkat, maka takwa jadi cara tercepat kepada kita untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan permintaan-permintaan kita. Makanya banyak orang memohon kepada Allah itu dengan mengerjakan amal soleh dulu. Makanya setiap kali kita beramal soleh, teman-teman sekalian, jangan lupakan untuk berdoa, karena itu cepat sekali. Cepat-cepat, termasuk kisahnya orang-orang yang viral di Al-Bukhari itu kan, yang terjebak di dalam gua itu, dan sulit mereka kemudian untuk keluar dari situ, ya, setelah menggunakan banyak tenaga. Maka mereka bertawasul kan dengan amal soleh masing-masing. Nah, di antara amal soleh itu ada yang dengan menggunakan lisan. Contohnya apa? Misalnya sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kali solawat, Allah akan balas dengan 10 kali. Ya, awas nih ya, awas, ada hati-hati, ada persepsi orang-orang salah yang ditebarkan oleh baik itu dari kalangan orientalis ataupun misionaris bahwa ini nabinya orang Islam masih butuh syafaat dari umatnya. Itu salah memahami. Ya, kita wajar lah karena nggak pernah belajar Islam kan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengerti. Jadi kita terangkan lagi dengan cara yang benar. Sholat yang dimaksudkan di sini adalah meminta dengan sholawat itu, memohon kepada Allah dengan keutamaan nabinya supaya kita dapat kemuliaan. Ya, jadi bukan mendoakan dalam konteks mendoakan Rasulullah sudah baik, sudah terjamin dan sebagainya. Justru kita memohon kepada Allah, ya, dengan membawa nama Rasulullah SAW melalui sholawat kepadanya. Ya, maka kata Nabi SAW itu akan balik 10 kebaikan. Jadi kita bersolawat kepada Nabi SAW, hakikatnya meminta kepada Allah supaya dengan solawat itu Allah berikan kemuliaan seperti Allah berikan kemuliaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari situ datang Allah memberikan solawat, kata Nabi, 10 kebaikan kepada kita. Dan solawatnya Allah kepada kita itu berupa apa? Bisa berupa pengabulan doa, bisa berupa rahmat, bisa berupa ampunan, ya, bisa kemudahan dalam mendapatkan solusi dalam kehidupan. Ya, itu misalnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah, ya, ayat 155 sampai 157 itu kan bagaimana mengatasi persoalan. 155 persoalannya, 156 kesabarannya, 157 salawat Allah kepada kita. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, dan setiap orang-orang yang hidup, kalian semua akan mendapatkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Bukan untuk menjadikan kehidupan kalian bermasalah, kata Allah. Ya, apa saja ujiannya itu? Ada kekhawatiran, khauf, kita khawatir, gak enak, gak nyaman, macam-macam sifatnya. Ya. Wal ju', kadang-kadang lapar, kadang harta berkurang, wa naqsunul amwal wal anfus, ya.